Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya Worong Trun. Ini yang ketiga. Film ini menceritakan tentang si kupret kanibal penghuni hutan di West Virginia di Amerika sono. Si kupret kanibal mutan West Virginia ini terkenal kuat banget karena kagak habis-habis. Merek kebal, merek aku kuat banget. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini, like ini cukup ribu aja ya. Oke dah, untung aja lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Si kupret kanibal mutan penghuni hutan di West Virginia. Merek keker, merek udah terkenal banget ini kupretnya. Untung aja lama, habis itu mereka pun langsung pada digiring ke mobil si Grepes paling depan, merek paling dulu ono dia jalannya. Terus habis itu datang ono sipir kentung ngasih surat jalan. Habis itu mereka pun berangkat, untung aja lama. No, baru ke mobil keluar gerbang. Pala kacang sama si Grepes mau udah punya rencana dia merek buat melarikan diri. Di perjalanannya si Nata masih maghrib ngarah kagak ngantuk, mereka pun sambil kongko merek umpama menjadi orang kaya. Kalau si maghrib mah pengen banget katanya jadi orang sukses dia. Kagak berasa di tengah-tengah kongkoan mereka harinya pun udah malam di hutan West Virginia. Pas banget lagi no, mereka udah pada nyampe di Polsek West Virginia cabang timur. Untung aja lama, habis itu mereka pun langsung pada digiring masuk, si Grepes no paling depan. Pas ngeliat si Nata, komandannya rada anu juga kaget, karena udah lama kagak lihat, sekalinya ketemu kaget ongkoh. Apalagi pas ketemu lihat si Nata udah jadi Pak Sarip juga. CS-nya gimana si maghrib baru tahu kalau si Nata orang asli West Virginia situ. Habis itu mereka pun mau pada nyedukupi dulu, ngarah kongkonya makin berasa. Ada ini si Alexander napi tahanan CS Grepes. Merek lagi ngeliatin Ibu Sarip aja ono yang bening ama mulus, licin juga ongkoh. Kan main si Alexander nggak boleh ngeliat cewek gurih pisan. Terus entah kanu malah merek dipencet pisan ono singkongnya si Alexander sama Ibu Sarip. Enak dah ono si Alexander nganan si belagu-lagu aja sama Bu Sarip. Habis itu untung aja lama, Alexander CS langsung pada dikandangin. Sementara ini si Nata yang lagi pada ngupi sama komandan. Di situ komandannya sekalian nanya lewat jalur mana merek. Komandannya rada khawatir ono dikit, soalnya yang dibawa ono rombongan tahanan kelas berat. Lalu Esin pindah ke si kupret mutan yang masih rada bocah, soalnya merek masih rada kecil. Ceritanya mah ono dia lagi masang jebakan merek perangkap, kali aja ada orang yang lewat. Terus entah kanu malah merek malah dia ono ketiban kena senjatanya dewek. Ono mah merek senjata akan kupret. Terus entah kanu kagak lama ono timpalannya datang merek biangnya. Orang dia mau ono kupretnya masih baru, merek masih pemula, bocah banget. Di situ biangnya sekaligus seniornya kalian ngajarin dulu no merek ditatar ngarah bisa. Sementara ini para tahanan udah digiring masuk lagi ke dalam mobil tahanan. Komandannya mesen ke Sinata ngarah ngubungin dia kalau udah nyampe pedalaman West Virginia buat mastiin kalau lancar aja merek ngarah semuanya aman terkendali. Habis itu mereka pun langsung berangkat, untung aja lama merek lewat jalur yang bahaya banget. Di perjalanan biasa Sinata masih maghrib sambil kongko ngarah kagak ngantuk juga ongkoh. Tahu-tahu mobil mereka udah ngintilin, merek udah ngikutin aja hono. Mana nih ngintilin kagak ada merek pisan ono, mainin lampu kedap-kedip aja merek. Sinata ngasih kode ke polisi yang lagi nyamber jadi tahanan ono, sama dia kagak tahu ongkoh. Dirasa ada yang kagak beres ono, mobil yang belakang ngintilin kagak ada merek pisan. Karena posisi mereka udah dalam keadaan darurat banget, mereka pun akan segera menghubungi ke pusat merek minta bantuan. Tapinya boro-boro di pedalaman hutan West Virginia ada sinyal merek kagak ngena sinyal pisan. Jadi pisan dah kata si maghrib mak. Terus entah kanu kagak lama mobil mereka langsung ditempong. Mereka berdua masih usaha buat minta bantuan ngubungin ke pusat pakai radio, tapinya boro-boro ngena sinyal. Yang ada malah merek ditempong lagi hono. Terus entah kanu untung aja lama ono mobil si kupret langsung ngulurin kawat kuntet. Alhasil mobil tahanan mereka ngelindis kawat kuntet langsung oleng hilang kendali sampai nyusruk.
Merek-merek sampai terbolak-balik ono mobil tahanan mereka akhirnya nyungsep dah ke jurang. Lihat mobil mangsanya udah nyungsep langsung datang no si kupretnya merek-merek. Terus habis itu diplegek-plegek dulu ngeliat mobil mangsanya yang udah nyungsep. Sementara ini mereka yang di dalam mobil yang mobilnya habis terbalik udah mulai pada takut, panik juga, ongko takut keburu meleduk. Polisi mau pasari pada pingsan, orang paling depan palanya pada kejedot. Untung aci lama, habis itu mereka pun langsung pada buru-buru nulungin para hono napi. Para napi tahanan mau yang terkenal residivis baru gue keluar dari mobil udah merek-merek. Si Grepes udah angguk-anggukin si pala kacang aja ngarah pura-pura dia. No, si Grepes namanya residivis, akal-akalannya sekarung. Si Nata lengah lagi meleng langsung disundul sama si Grepes. Akhirnya si Grepes karang megang kendali. Pas si Grepes sedang girangnya karena megang kendali terus hendak tapinya baru ke keadaan berbalik, kendali dipegang polisi. Taunya pak polisi pala kacang leher ada nakol pakai pisau kuntet. Terus habis itu kagak lama ada lagi aja pisau kuntet berseliberan. Si Grepes hampir aja ketribis. Si Grepes kagak diem, dia ada perlawanan, megang tembakan gagangah panjang banget Mereka masih pada keheranan sama serangannya si kupret, ada panah kuntet berseliberan, pisau kuntet lah. Si Grepes kiram ini gawainya pala kacang sama CS-nya, tapi dia bilang dia mau kagak main panah kuntet. Merek-merek beda profesi kalau kata pala kacang mah. Terus habis itu si Nata disuruh masuk ke dalam mobil sama si Grepes. Merek-merek disuruh ngambil kunci buat ngupas gembok rantai kuntet. Si Maghrib CS-nya masih pingsan, orang dia mau bawa mobil tadi kejedotnya paling kuat. Pas banget lagi untung aja si Nata udah keburu nulungin, mobilnya langsung meleduk. Merek-merek tepat waktu. Habis itu mereka pun langsung bergerak merek-merek jalan lagi. Tapi tetap dua polisi dalam todongan si Grepes, dia megang tembakan gagangnya panjang banget manaan. Kagak lama jalan mereka berhenti dulu, kalian ngaso. Ama pada kalian dah ngupas rantai kuntet rombongan si Grepes. Tapinya apes banget rombongannya si Grepes CS, taunya kuncinya kagak akur merek-merek. Yang dibawa si Nata kunci sel tahanan, kalau kunci rantainya ada di dalam mobil, mobilnya udah meleduk. Lah udah pasti rombongannya si Grepes sama si pala kacang pada gedeg ongko, kesel ongko karena pelariannya merek-merek kagak mulus. Karena rantai kuntet masih pada ngantel di masing-masing kaki mereka, jadi pergerakan mereka masih kurang Si Nata tadinya itu mau dimodarin sama si pala kacang nyuruh aja. Kesel ongko dia mau si pala kacang kagak ada merek ongko. Tapi kata si Grepes ya janganlah, karena si Nata tahu dia seluk-beluk hutan West Virginia. Orang kata Pasarip tadi si Nata dari kecil udah di sini, jadi si Nata diandelin sama mereka merek-merek buat petunjuk jalan nggak bisa keluar dia Tujuan mereka sekarang jadinya ke menara penjagaan. Kali di sana ada sesuatu yang bisa dipakai buat komunikasi merek-merek. Menara yang diomongin sama si Nata menara merek-merek yang dibakar di film War Run yang pertama. Untung aci lama, habis itu mereka pun langsung pada bergegas merek-merek. Di jalanan si Maghrib saking keselnya merombongan si Grepes bisikin si Nata ngarah merek-merek ngarah si Nata modarin si Grepes kalau ada kesempatan itu terus entak kagak lama mereka merek-merek terkejut. Busing mereka kagetnya bukan main dikirim mereka si kupret yang serem banget cewek gurih. Kagak lenda cewek yang gurih si Bening, cewek yang tadi di awal-awal film. Merek Bening, merek gurih, dia doang yang hidup, temennya udah pada mojrot. Disangkan si Bening juga tadi rombongan mereka bagian dari kupret, makanya diterkam, taunya pak polisi, pas banget dah. Di situ si Bening juga sekalian cerita ke mereka kalau beberapa hari yang lalu dia sama temen-temennya pada senang-senang di sungai. Dia bilang lagi sedang enaknya main arum jeram, malah digarut kupret. Tapi si pala kacang sama si Alexander, si Bening udah cerita sampai merus-mus ngalor ngidul, tapi dia mau merek-merek kagak percaya kalau si kupret gaduh orang. Pala kacang sama Alexander kagak ada merek, udah diceritain kagak percaya pisan romannya. Padahal si Bening udah bilang kalau si kupretnya serem banget, jarinya ada 3, makannya orang ongko. Lah ilo kenapa ini si pala kacang masih kagak percaya juga merek-merek. Habis itu biar udah mereka pada bengong, udah pada percaya apa kagak apa bengong doang kali. Habis itu baru udah si Bening nimbrung sama rombongan mereka dikawal sama si Nata. Si Grepes makalnya udah sempetan jalan lagi aja. Orang tadi si Bening ngomongnya abis main arum jeram di kali kagak jauh dari situ. Pikiran si Grepes mah GTK masih bisa dipakai kali, makanya dia pengen kesono. Untung aci lama si Bening disuruh ngunjukin kali tempat dia main
Terus di jalanan si pala kacang sama si Alexander playboy cap boncis ono merek-merek biasa dah ono dia namanya ge playboy cap boncis. Merek ke gurih tahu dia no kalau lagi diliatin aja sama playboy cap boncis. Terus entak anu kagak lama pas mereka lagi jalan ngeliat ada mobil terbalik merek-merek kayak berangkas kata si Grepes mah. Si Grepes penasaran dia pengen ngecek isinya kali aja kupon temennya mono ada yang ngajakin pergi karena buang-buang waktu katanya ngurusin gonoan. Tapinya boro-boro dia mah dengerin omongan temennya. Merek-merek kudu diperiksa dulu kata dia mah isinya merek-merek. Si Nata suruh ngecek ke dalam mobil dia nemu tembakan sama kunci kuntet dia tembakannya mah diumpetin kunci kuntetnya dikasih sama Grepes sono. Untung aci lama si Grepes udah megang kunci kuntet langsung dikupas berangkasnya. Pas entakan udah dikupas mereka langsung pada melongong lihat isinya karena duit mulu merek-merek. Apalagi si pala kacang ini maruk banget. Romannya dia mau si pala kacang kagak mau pisah nih bagi rata boleh nemunya bareng-bareng ya ono katanya. Mumpung mereka ono lagi pada rebutan duit si Nata langsung ngasih tembakan yang boleh nemu itu ke CS nya si Maghrib. Si Grepes langsung misain dua temennya ono yang lagi pada berantem omen gara-gara duit doangan. Padahal mah merek-merek dia banget ono yang pengen nguasain dewek. Langsung dikarungin dah ono duitnya masing-masing pada keduman disuruh manggul. Sampai si Maghrib gono Roman yang lagi payah banget disuruh bawa juga merek-merek. Si Grepes namanya gak dia orang kagak ada merek pisan udah itu orang lagi payah begitu aci disuruh manggul duit juga. Si Grepes namanya gak maruk banget dia mah. Udah tahu si Nata masih bening mau wakilin jatah karungnya si Maghrib. Si Maghrib Romannya udah gede banget sama si Grepes yang kagak ada merek pisan. Si Grepes ono tadinya mau dijedor ngarah mojrot tembakan yang boleh nemu kagak ada pelornya pisan apes banget si Maghrib. Udah pasti ono si Grepes ngamuk akhirnya dimudarin dah si Maghrib. Merek-merek dijedor pisan pakai tembakan kuntet jidata. Habis mudarin si Maghrib entah kanu mereka pun langsung pada disuruh jalan lagi sama si Grepes masing-masing pada manggul. Pas baru pada mulai jalan belum lama karena si Bening paling depan hampir aja dia kena jebakan kuntet si Kupret. Terus entah kanu habis itu ada yang ikut nongol merek-merek. Si pala kacang diterkam sama si Kupret mutan langsung ditangkis pala kacang namanya ge. Habis itu untung aci lama si Kupretnya langsung dijorogin sampai ngontal merek-merek sampai tersungkur dia. Si Kupret mutan kagak ngalah dia megang pisau kuntet. Malah merek-merek keburu ditembak pisan sama si Grepes. Merek-merek sampai kejengkang ono dia. Karena menurut si Bening si Kupret mutannya bukan dia doang itu masih ada yang lain si anu rombongannya si Grepes pengen ngasih anu no. Rombongannya si Grepes CS pengen ngasih kejutan ke orang tua si Kupret mutan ono merek-merek surprise. Merek-merek semacam pesan peringatan. Nganan si rombongannya si Kupret mutan lagu-lagu aja meregunya si Grepes. Mau digodot pisan ono si Kupret kanibal mutan sama si Grepes. Copot pisan ono pala si Kupret kanibal mutan digodot sama si Grepes nganan si belagu-lagu aja. Merek-merek masih ngepemula ge udah berani nyerang si Grepes. Habis itu mereka pun terusin perjalanan lagi ke kali tempat si Bening main arum jeram. Merek-merek masing ada si ono getek tiupnya 2 biji. Si Grepes mah kagak ada merek pisan temen dewek dijedor ono polisi yang lagi nyamar anu. Si Nata romannya ono udah gede banget lihat si Grepes. Akhirnya ono getek tiupnya ditojos pisan sama si Nata sampai meletet. Si Grepes ngamuk banget ono getek tiupa dikempesin. Ditoyor pisan dah ono si Nata. Si Bening ono yang gurih banget pengen nolongin malah dikepret juga sama si Grepes. Mau kagak mau dah ono si Nata kudu ngikutin aturan si Grepes yang kagak ada merek. Sementara ini si Kupret mutan merek-merek biang si Kupret yang tadi digodot. Dia lagi nyamperin jebakan ono pengen tahu reaksinya gimana merek-merek. Ngelihat pala timpalannya atu-atunya udah copot. Pas dikupas lampe yang buat ngurubin pala timpalannya merek-merek. Si Kupret kanibal mutan langsung berawakan ngeliat timpalan pala temennya udah misa merek-merek copot. Si Kupret mutan lagi bersedih hati teriakan sampai kemari-mari no kedengeran sama rombongannya si Grepes. Habis itu untung aci lama regunya si Grepes langsung terusin jalan lagi merek-merek. Sementara Pak Komandan sama Ibu Sarip yang Bening lagi pada teleponan. Di situ Ibu Sarip yang Bening ngasih tahu ke komandannya kalau ada laporan bis terbalik di sono. Karena komandan juga pirasatnya udah buruk, Andiapono si Nata belum ngasih kabar acan-acan merek-merek.
Untung aci lama si komandan pengen langsung ngecek ke tempat lokasi tempat truk terbalik di sono hono. Balik lagi ke regunya Grepes CS yang lagi jalan, tuh ngeliat ada kunci ngantel merek kebenaran banget kata si Grepes mah pucuk dicinta ulam pun tiba. Karena si Grepes ono butuh banget kunci buat ngupas rantai kuntet pengen diambil sama dia. Si Grepes namanya ge orang dia mah kagak ada merek, kagak ada curiganya acan-acan kalau no jebakan si kupret temutan. Bukan si Grepes yang modar, malah tentara yang nyamar jadi ono yang modar kena. Si pala kacang ngamuk dia marah banget temen modar ono. Si Grepes ge ono romannya gedeg banget sama si kupret tekani balemutan. Mereka pun kudu bergerak karena lagi diteror aja ono masih kupret kani balemutan. Karena ono timpalannya mati atuh jadi rantainya ribet kudu digodot dah kata si Grepes mana merek mau kagak mau deh ono mereka kudu godot kaki temenah ono yang udah modar. Merek ngarah kagak ribet juga ongkoh. Sementara ini Pak Komandan sama Bos Sarip yang gurih di situ udah mulai pada curiga. Tapi mereka kudu bagi tugas bukannya bareng-bareng merek mencar dah akhirnya. Si Pak Komandan katanya pengen nyari mobil Sinata kalau Bos Sarip suruh ngecek laporan truk terbalik sono padahal mah emang itu dia juga merek kagak tahu aja mereka. Sementara ini rombongannya si Grepes CS sama si Nata yang dari tadi jalan aja sekarang di situ nemuin gubuk tuh merek pada buka rantai kuntet kalian. Habis rantai kuntetnya ke kupas si pala kacang pengen banget mencar tapi ya mana boleh si Grepes namanya ge merek. Tapi si pala kacang kalah gentak dia tembakan omen atuh si Grepes megang dua merek dijanjin yang enak-enak dulu si pala kacang ngarah kagak berontak dia soalnya megang tembakan. Habis pada berunding melalui jalur musyawarah mufakat baru dah mereka nerusin jalan lagi sambil jalan si Nata menapi tahanan sambil kongko dia. Oke guys, filmnya merek bersambung dulu karena kartu memorinya merek penuh. Oke dah, besok diterusin lagi tentang si kupret temutan penghuni hutan di West Virginia. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.